Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Penuntut Ilmu Mengejar Hikmah. Kali ini kita di program konten kajian langsung perjalanan kisah Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 3. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ya, diceritakanlah kepada dalam kurung Muhammad. Ya, kalau mengerti Muhammad biar nih, kalau tidak mengerti coret dulu ini. Ya, kepada kita semua ini yang merasa tersesat. Ya, sebelum ini dicerita, sebenarnya kita tidak ada yang tahu, ya. Kita tidak ada yang mengetahui tentang ini. Ada apa di balik kisah ini? Kalau kejadiannya sudah banyak, kejadiannya orang menceritakan Yusuf itu dari sejarahnya, ya itu banyak orang tahu cerita Yusuf. Tetapi itu tidak ditahu apa maksudnya di balik cerita itu. Nanti datang ini diwahyukan, aku wahyukan kepada Ruh, baru kamu bisa tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Ya, sebelumnya Ruh itu dirubah menjadi nur dulu. Lalu nur itu ya sedikit demi sedikit akan memasuki hatimu, kalbumu, masuk ke dalam kalbu. Jadi cahaya itu berasal dari Al-Quran. Oke? Sebelumnya kita tidak tahu. Ayat 4. Ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Yusuf bermimpi, dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepada Yusuf. Matahari sudah bisa dikiaskan, ya, sudah bisa digambarkan, masih diingat? Ini matahari, ya, mataharinya, ini bulannya, ini bintang, itu ya yang dilihat oleh Ibrahim. Ini bintang sudah punya struktur, ya, ada strukturnya. Kalau dicerita di dalam kisah Nabi Musa yang belum kita masuki, dia terbagi 12 suku bangsa. Ya, dari 1, 2, ini 2, ada terang, ada gelap. Ya, sebelumnya itu orang mempertuhankan ini, mempertuhankan ruh, mempertuhankan bulan. Begitu datang Muhammad membelah bulan menjadi 2. Mulai diperiksa ke bulan yang lewat itu kayaknya ada retaknya itu, terbagi 2 dulu dibelah sama Muhammad. Bisanya itu tidak hancur itu. Bukan di sana, ya, di dalam ini. Tidak bisa dipertuhankan karena sudah terbagi 2, berpasangan. Namanya pasangan adalah ciptaan. Oke? 12 suku bangsa. Jadi Yusuf itu dikiaskan 12 bersaudara. Ya. Yusuf itu bintang yang ke-11. Bintang yang ke-12 Bunyamin, adiknya. Ya, adiknya yang seibu. Jadi 12 bintang itu saudaranya Yusuf. Maka Yusuf melihat 11 bintang ini, matahari dan bulan bersujud ke sini. Bersujud ke sini. Apakah yang ada di sini? Kalau ini kita sebut Rabbunallah, Rabb. Ini yang disebut dengan Rasul.
Kemarin ya. Ini yang disebut dengan nabi. Ya. Kenapa bisa bersujud ke sini semua ini, di atas ini? Ketika Allah sudah meniupkan ruh ke dalam diri Adam, tiupkan ruh kepada Adam, lalu Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Adam. Ya, semua bersujud ke Adam. Sudah ditiupkan ruh. Bukan di sini ya sujud ya. Ke bintang. Ini yang bernama Adam. Ini rumahnya. Adam diturunkan ke sini. Ya. Jadi yang sebelum datang Muhammad, ya, simbol ibadah itu disimbolkan dengan salib. Rumah ibadah kamu sini ya. Kurang jelas kembali. Ya, disimbolkan begini salib. Ya, ketika Muhammad datang, rumah ibadah dirubah simbolnya, mataharinya ditempatkan di bawah, ya, baru di atasnya ada bulan, semua melindungi bintang. Bintang ditempatkan pada posisi teratas. Ya. Inilah simbolnya seorang Muslim. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas apa itu salawat? Hafizu ala salawatihim wassalatil wusta. Jagalah semua. Tidak pernah dengar? Jagalah semua salatmu. Hafizu ala salawatihim. Jagalah semua. Jadi salawat itu berarti salat. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya salat kepada. Tidak mau kita terima. Tidak mau kita terima. Ya, bilang misalnya bersalawat terlalu berat ya. Karena seperti ini keadaannya. Matahari, bulan, ya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Kata shallu itu sudah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Apa kata shallu? Salat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Salatlah kepadanya. Tapi kan berat ya. Beratnya kok bisa masa bersalat di sini? Masa bersalat di sini? Ya itulah yang dilihat oleh Yusuf. Mau apa ya? Mau apa kalau Yusuf melihat seperti itu? Bantami? Karena tidak cocok bahasanya kalau dibilang salat, ya diputar-putar lain kata. Salawat itu berarti doa, salat itu berarti doa, ya, untuk memalingkan dari makna yang sebenarnya. Tapi kalau saya berani, kenapa memang faktanya seperti itu? Itulah kebenarannya. Ketika malaikat bersujud kepada Adam, kepalsuannya adalah sujud penghormatan. Kepalsuannya itu, kebenarannya adalah semua sujud kepada Allah, baik di langit maupun di bumi, suka atau terpaksa pasti sujud kepada Allah. Termasuk malaikat, bisanya itu malaikat sujud ke Adam. Ya. Bisa? Ada apa dengan ini? Kan pertanyaan itu begitu. Kenapa jadi masalah? Kenapa jadi? Ya.
Olehnya itu, ketika Yusuf menceritakan kisah ini kepada bapaknya, berpesanlah bapaknya, ya, pesan bapaknya, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Coba kita baca lanjutannya, ayat 5. Yusuf ayat 5. Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Ya. Jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Kalau mereka tahu mimpimu ini, mereka akan membuat makar. Membuat makar itu yang paling besar adalah mereka akan membunuhmu. Kenapa seperti itu? Kata Allah, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Nanti mereka membuat makar. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata. Apa hubungannya saudara Yusuf sama setan? Kalau di wilayah ini, kalau di tempat ini, setan itu dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Saudara Yusuf yang lain, kalau dia cerita mimpi ini, mereka akan membunuh Yusuf. Kenapa? Karena setan itu musuh ya. Jadi setan itu nyata, jelas, pasti kenali wajahnya. Di mana 12 bintang yang lain? Seperti apa wajahnya setan? Pernah lihat wajahnya setan? Yang pernah lihat wajahnya setan, katakan. Makanya dia katakan, ya, kalau setan dari golongan jin, dibahasakan dia berada pada satu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya, tetapi dia melihat kamu, ya, dari golongan ini. Tapi ada yang dari golongan manusia, ya, mau golongan ini atau golongan ini, semua di dalam diri kita. Oke, jadi kesimpulannya setan itu adalah diri kita. Dari diri yang satu, perhatikan ini, dari diri yang satu keluar aku. Nah, kasih keluar ini ya, kasih keluar ya. Dari diri yang satu muncul pasangan. Ini nafsu, ini hawa. Pasangannya ini adalah hawa nafsu. Siapa itu hawa nafsu? Puncaknya namanya iblis, turun ke bawah namanya setan. Ini setan, hawa nafsu. Ini yang akan menghalangimu untuk bisa kembali ke Tuhan, karena dia mau ambil jatahnya juga. Ya, jadi setan itu bukan di luar ini, penuh di dalam ini. Dia yang akan menjadikan kamu kafir, menjadikan kamu Yahudi, menjadikan Nasrani. Pekerjaan seperti itu. Dia akan menyuruhmu untuk melakukan keburukan. Kalau selamat dari keburukan, nah tunggu kebaikan. Ya, kapan kita berbuat baik? Langsung bilang setan, ya weh, untung ada kau, untung ada kamu di sini. Kalau tidak mati itu orang. Langsung bangga dia, wah, untung ada saya. Sudah, hilang lagi itu amalan. Perhatikan, kenapa kalau mereka mengetahui ini, mereka bisa berbuat makar? Karena apa yang dicerita oleh Yusuf ini adalah keadaan manusia sebelum menerima amanah.
Seandainya ketika kita terima amanah, kita terima jasad ini, ya, kita masuk ke dalam jasad, kita masih ingat peristiwa ini, masih ingat, tidak ada seorang pun yang mau jadi manusia kayak begini. Semua mau pulang. Begitu terlahir, begini paling ini lapar, sakit, ayo pulang deh. Lapar, sakit, capek. Di atas itu tidak ada laparnya, tidak ada sakitnya, tidak ada. Makanya katakan sama Yusuf, ya, jangan kau ceritakan kepada saudaramu. Nanti mereka membuat makar. Kapan dia tahu pasti bunuh diri. Kalau dia tidak tahu tujuannya apa, kalau diceritakan kayak begini, untuk apa saya terlahir kayak begini, sebentar mati lagi. Ya, ya, untuk apa saya diciptakan seperti ini? Cobanya berlama-lama seperti, ya, 1000 tahun itu, ya, 1000 tahun lama, dah itu 1000 tahun. Ada yang mau hidup terus, ya, sebentar sekali. Lahir, ada sakit, memang ada nikmat, ya, ada juga nikmatnya. Tapi kalau ketika sakit, ketika capek, kelaparan dan sebagainya, penderitaan. Jadi mimpi Yusuf ini menceritakan kejadian pada saat kita sebelum terima amanah. Kenapa kita terima amanah? Allah membuat kita zalim dan bodoh. Selain karena hukum sunatullah bahwa ketika kita masuk ke dalam jasad ini terikat oleh ruang dan waktu, semua dibatasi oleh jasad kita, ya, pengetahuannya adalah seperti itu. Dia tidak boleh mengingat kembali masa-masa sebelum dia terlahir seperti manusia berjasad seperti ini. Ada orang yang mengetahui keadaan seperti ini, ya, ini dia tahu, tetapi dia tidak tahu tujuannya terlahir. Dia tidak tahu. Dia hanya tahu keadaannya sebelum terlahir begini. Ya, muncullah sebuah sekte ajaran untuk mati bersama-sama. Terkenal itu anggotanya lebih dari 70 orang minum racun serentak demi melihat kehidupan sesudahnya. Karena di sini lumayan menderita. Akhirnya bunuh diri. Karena apa? Karena tidak tahu tujuannya. Tujuannya adalah, kata Allah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini tujuan khalifah ini tidak diberikan kepada yang lain selain manusia yang mau terima amanah ini. Ya, khalifah itu tanda kutip pengganti Tuhan. Makanya sebelum diturunkan harus berjanji dulu. Pegang janjimu, saya Tuhan, kamu hamba. Kenapa ada janji seperti ini? Karena berpotensi baginya untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Asma Allah diberikan kepadanya, diajarkan kepadanya asma. Begitu terlahir di sini, terlahir sebagai manusia, ya, dia tidak menjadikan dirinya sebagai hamba. Dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kalaupun dia kelihatannya sebagai hamba, itu pun hanya berpura-pura, hanya supaya dilihat oleh orang bahwa saya adalah hamba. Tapi dalam hatinya penuh dengan kebohongan. Kenapa? Hawa nafsu. Ya, jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Kita juga ini, ya, kita ini yang sekarang, ya, ditutupi ini keadaan di sana sebelum terlahir, ya, sehingga kita mau berlama-lama di sini, di dunia ini, mau sekali berlama-lama, ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Baik, ayat 6. Ayat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu,
yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi penyempurnaan nikmat itu diberikan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub. Siapa ini? Lalu muncullah anak Yakub ini 12 bersaudara. Disebutlah mereka Bani Israel. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, disempurnakan nikmat, ya, diberikan nikmat. Inilah nikmat. Siapa yang mensyukuri akan ditambah. Siapa yang kufur, nanti azab Allah sangat pedih. Tapi kalau syukuri, diganti dengan yang lebih baik daripada ini. Ya. Jadi semua berkewajiban, semua mempunyai peluang untuk bersedekah. Ya, semua manusia bersedekah dengan nikmat itu, dengan hartanya itu. Yang ini alat-alat ini, keberadaannya ini tergantung mata kita. Masjid kita besar, rumah kita mewah, kenapa? Ada mata. Ya, coba kita tidak ada mata, mana gila rumahku mewah. Biar tinggal di istana sama di kota juga, sama dengan tinggal di gubuk reok sama. Karena ada mata, ini nikmat paling besar. Kalau dicungkil satu biji mata, kemudian ditukar dengan seluruh amal ibadahmu, tidak ada nilainya itu amal ibadahmu dibandingkan dengan ini. Bisa menyaksikan betapa berharganya itu satu biji mata. Itulah nikmat, ya. Sempurnakan nikmat kepada semua yang menyusun di Bani Israel. Ayat 7. Ayat 7. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ya, makanya saya suruh memang baca ini ayat, baca ini surat Yusuf, ya, karena tidak semua bisa paham kecuali yang bertanya. Bagaimana caranya bertanya? Ya, kita buka lagi dalil yang lain ya. Orang-orang yang bertanya itu seperti apa? Surat 5 ayat 112. Surat Al-Maidah ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman." Kira-kira kita mengerti maksudnya itu? Coba cerna. Ingatlah, Ya. ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Sanggupkah Tuhanmu, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Apa itu hidangan? Ya, setiap kali Zakaria masuk ke tempat mihrabnya, ditemukanlah di situ ada makanan. Ditanyakan kepada Maryam, "Makanan apa ini Maryam?" "Ini makanan dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa dikehendakinya." Karena makanan inilah yang menjadikan Maryam bisa bergerak ke sebelah timur, lalu dia membuat hijab kepada manusia, tertutup bagian bawah, terbuka bagian atas. Itulah hidangan dari langit.
pentingnya hidangan itu untuk mendukung perjalanan ini, pergerakan ini. Dipahami tadi ya? Terhijab terhadap manusia, kaumnya, terbuka hijab di atas ini, hijab wilayah ruh, wilayah malik. Maka dia melihat Jibril dalam bentuk laki-laki sempurna. Sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit, wahai umatnya Isa? Apa itu umatnya Isa? Siapa umatnya Isa yang setia? Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi umat Isa yang setia? Apa itu Isa? Ruh, Al-Quran. Kalau mau jadi umatnya Isa, dekat-dekat ini. Ya, dekati dulu itu Al-Quran. Baca dulu, muncul pertanyaan. Pertanyaan itulah yang dimaksud. Sanggupkah ini Isa? Sanggupkah ini Tuhan mau turunkan hidangan dari langit? Kenapa ada tidak tahu ini? Apa maksudnya ini? Bisa ya? Mendekati Isa adalah mendekati, ya, dekati dulu itu Al-Quran, firman. Dia adalah ruh, dia adalah firman, dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Yang tadinya mati mendekati Al-Quran bisa hidup. Yang tadinya buta mendekati Al-Quran bisa melihat. Ya, tadinya tuli dekati Al-Quran bisa mendengar. Bukan orang tuli fisik, bukan orang buta fisik, tidak. Nanti bertanya lagi, ada orang buta di rumah sudah dekati Al-Quran sampai hari ini tidak bisa melihat. Bukan itu ya. Kita ini mata kita membelalak tapi dimulai buta. Tidak mampu melihat tanda, tidak mampu membaca tanda. Kalaupun mampu membaca tanda, tidak bergerak kalbunya. Sudah tahu kipas angin kotor, nama bersihkan. Ya, contohnya. Jadi ayat 7 tadi sebagai ya kisah yang sangat baik yang akan dijelaskan ini bagi orang-orang yang bertanya. Jadi ya, orang bertanya itu karena sering baca ini, baca Al-Quran tapi dia tidak paham. Ya, turunnya hidangan itu, ini kelanjutannya ini, turunnya hidangan itu merupakan hari raya. Hari raya bagi kami, hari raya itu sholatnya di lapangan. Ya, ya, hari raya sholatnya di lapangan. Surat berapa ya? Surat 58 ayat 11, yang 8 ayat 11. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, dan lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi ke lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Seakan-akan di dalam majelis itu kayak begini namanya majelis. Kita berkumpul di satu tempat, kemudian ya ada teman kita yang datang, dia mencari tempat duduk sudah penuh, dikatakan berikan dia tempat duduk, kasih ke lapangan. Dimaknai seperti itu. Tapi makna ini lebih dalam adalah berlapang dada menerima perbedaan pendapat. Selalu lapang dada, tidak merasa benar sendiri, tidak selalu menghakimi orang dengan pendapat yang salah. Orang yang mendapatkan hidangan dari langit menjadi hari raya, ya, hidangan ini, pengetahuan ini tidak membuatnya merasa benar sendiri. Kalau mendapatkan pengetahuan dari langit lalu
dia merasa benar sendiri, silakan periksa. Hidangan tadi bukan dari langit. Ya, coba periksa ulang. Karena kalau hidangannya dari langit, dia akan menerima semua pengetahuannya orang, semua pendapatnya orang. Saya ngomong A, dia ngomong B, dia berkeras kepada saya. Kenapa? Salah satu di antara saya ini belum tahu. Kalau bukan dia yang tidak tahu, saya juga mungkin tidak tahu. Ya, jadi untuk apa berdebat? Jangan-jangan kita sama-sama tidak tahu. Kalau berdebat pasti sama-sama tidak tahu. Tapi kalau salah satunya tahu, ya semua pengetahuan dari Allah itu luas, maknanya luas. Jadi terima hidangan ini, terima hidangan ciri-cirinya adalah lapang dada, menerima pendapatnya orang, karena tidak semua mengetahui tentang itu. Kalau Rasulullah itu mempunyai sifat maklum. Oke. Baik. Lanjut ayat 8. Surah Yusuf ayat 8. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya atau Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ya, dari 12 bersaudara, 2 yang selalu menjadi perhatian. Perhatikan ini, dari 12 bersaudara, 2 yang menjadi perhatian antara titik bawah dengan di titik atas. Selalu ini jadi perhatian. Setiap kali Allah berfirman, Al-Quran berfirman, Al-Quran berbicara, selalu bahasanya ini. Selalu bahasanya bagaimana caranya titik bawah ini diangkat naik ke atas. Itu dikatakan, kenapa ini bapak kita ini kayaknya hanya 2 yang perhatikan ini, Yusuf dengan Bunyamin. Ya, inilah yang disebut dengan Al-Fatihah, pokok induk Al-Quran. Satu-satunya ayat muhkamat, selebihnya mutasyabihat, selebihnya turunan dari Al-Fatihah. Setiap kali ayat itu menjelaskan, pasti larinya ke Al-Fatihah. Ini titik bawah dengan titik ini, perjalanan titiknya ya, perjalanan titik. Oke, bisa dipahami? Setiap kali baca Al-Quran, lari-larinya di sini. Itu yang dikatakan oleh saudara Yusuf. Kelihatannya ini bapak kita lebih menyukai Yusuf dan saudaranya dibandingkan kita. Padahal kita adalah orang yang kuat, orang yang sanggup. Ya. Kenapa bukan ini yang diperhatikan? Mengerti kata tadi? Kalau ini apa yang saya tunjuk ini? Perjalanannya aku. Saudara-saudaranya yang lain mewakili jasad ini. Kenapa bukan ini yang diperhatikan? Kita pindah lagi. Surat 2 ayat 44. Surat 2 ayat Surat Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat, tidakkah kamu mengerti? Ya, kalau kamu sudah baca kitab, sudah baca Taurat 7145, sudah baca kitab, ya, coba lihat, kenapa kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan? Saya mau berbuat baik, mulai besok saya akan baik, mulai besok saya tidak akan melanggar. Itu namanya menyuruh manusia. Dan watansawna anfusakum, kamu lupa terhadap anfusmu. Ya,
Karena kalau kau menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan dan lupa anfusim, itu kepura-puraan, pura-pura kibaik. Ini yang jadi masalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah saja kami untuk edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.